Bisa, yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang berkesempatan hadir dan juga yang saya banggakan adik-adik mahasiswa yang sudah bersedia bergabung dalam kegiatan webinar series hari ini yang mengambil topik inovasi penelitian dan pembelajaran matematika SD. Yang khususnya pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang pengembangan media pembelajaran eh, dalam pembelajaran matematika SD. Oke, saya izin untuk share materinya. Oke, saya mulai dengan menghaturkan panganjali umat, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Oke. Jadi pada kegiatan webinar series perdana hari ini, saya mengambil topik dalam bidang keilmuan saya, yaitu inovasi pembelajaran matematika SD. Dan terkhusus hari ini akan lebih banyak membahas tentang bagaimana pengembangan media pembelajaran matematika yang inovatif dan kreatif. Karena tentunya di SD itu matematika harus kita eh, susun, harus kita ajarkan sedemikian rupa sehingga matematika itu tidak menjadi sebuah mata pelajaran, sebuah bidang studi yang dalam tanda kutip menyeramkan bagi anak SD. Oke, jadi saya sampaikan bahwa hari ini kita akan berdiskusi bersama terkait dengan beberapa hal. Yang pertama tentunya ketika berbicara tentang pengembangan media pembelajaran seperti itu, pasti akan ada suatu pertanyaan mengapa mengembangkan media pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran matematika SD. Jadi apa urgensinya? Kemudian ketika kita memilih untuk mengembangkan media, itu. Jadi konsep dasar yang digunakan dalam pengembangannya itu seperti apa? Kemudian kita juga akan membahas tentang karakteristiknya. Jadi media seperti apa sih yang dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran matematika di SD? Dan yang terakhir, secara umum akan saya bahas tentang prosedur pengembangan media, khususnya media pembelajaran matematika untuk mendukung pembelajaran matematika di sekolah dasar. Oke, saya awali dengan sebuah pertanyaan adik-adik. Silakan nanti direspon, bisa direspon langsung atau bisa diketik di kolom chat. Jadi ketika adik-adik mendengar kata matematika gitu dari SD sampai sekarang sudah kuliah, kira-kira apa sih yang dipelajari dalam matematika menurut adik-adik? Jadi matematika itu mempelajari apa ya? Ayo silahkan. Oke, Feni, silahkan Feni. Menurut Feni seperti apa? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Bapak. Sebelumnya saya mohon izin konfirmasi, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Sangat jelas Feni. Ya, baik, terima kasih.
Jadi menurut saya, hal yang dipelajari matematika selama saya mempelajari matematika di bangku sekolah itu meliputi hal-hal yang berkaitan dengan perhitungan, serta hal-hal yang berkaitan dengan berpikir logis, serta hal-hal yang berkaitan dengan numerasi lainnya yang semua hal itu terbagi dalam beberapa materi yang ada dalam mata pelajaran matematika yang diajarkan pada jenjang SMP, mohon maaf, maksud saya yang diajarkan pada jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan bahkan perguruan tinggi. Baik, demikian pernyataan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Benny. Kemudian di kolom chat juga ada dari Meta. Itu matematika belajar penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kemudian dari Puspita menghitung dan menghafal rumus. Ya. Oke, kemudian cara pemecahan masalah, rumus. Banyak yang menjawab bahwa matematika itu yang dipelajari adalah rumus. Oke, saya tidak apa ya, tidak menolak jawaban itu yang karena memang seperti gambar ilustrasi yang saya tunjukkan. Jadi di sini dikeroyok huruf dan angka, gitu. Nah, jadi matematika memang sangat dekat sekali dengan simbol-simbol berupa huruf dan angka. Jadi apa yang dapat kita simpulkan adik-adik bahwa matematika itu adalah sebuah ilmu yang sifatnya abstrak sebenarnya. Jadi kita tidak secara umum kita tidak tahu apa yang kita pelajari di matematika karena matematika itu ada di semua aspek dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak bisa menentukan, oh matematika mempelajari A, B, C, D, dan seterusnya. Tapi matematika itu ada di setiap dimensi dalam kehidupan kita. Jadi semua hal dalam kehidupan kita itu bisa kita hubungkan dengan matematika. Ketika kita belanja di warung, kita gunakan matematika. Ketika kita memasak, kita gunakan matematika. Jadi kemanapun kita sebenarnya ada matematika di dalamnya. Dalam bahasa lain, bahwa matematika itu adalah sebuah ilmu yang abstrak, yang tidak bisa kita pahami dengan cara singkat seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah apakah benar matematika hanya tentang menghafal rumus? Nah, tadi banyak yang menjawab bahwa yang dipelajari di matematika adalah rumus. Nah, apakah benar kalau matematika itu hanya tentang menghafal rumus? Ayo, silakan ada yang mau berpendapat atau bisa di Oke, Meta silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf saya off cam, jadi karena ke sinyal tidak baik. Jadi menurut saya, apakah sebenarnya matematika itu hanya menghafal tentang rumus? Jadi tidak, matematika itu tidak hanya berkaitan dengan tentang menghafal rumus, tetapi semua yang kita lalui itu adalah matematika. Saya sudah menyadarinya ketika berkuliah seperti itu, karena ternyata semua itu adalah matematika yang kita sebut dengan numerasi. Jadi kita ketika beli skincare, membeli minuman, ada ingredients-nya. Jadi kita melihat ada angka-angka, itu juga kita sudah belajar matematika. Kemudian kita memilih pilihan, apakah mau menjawab atau tidak. Ternyata itu sudah matematika. Kita udah memilih pilihan, jadi kita udah menentukan peluang apakah kita akan dipilih atau tidak. Kemudian juga bagaimana kita akan sampai ke kampus dari kos, itu juga belajar matematika. Kemudian melihat bentuk bentuk laptop, bentuk ubin, bentuk kelas dan sebagainya, kita sudah belajar matematika. Jadi matematika itu tidak hanya tentang rumus saja. Thank you. Oke, jawaban yang bagus ya, Meta. Terima kasih sudah membantu saya. Jadi benar sekali adik-adik bahwa matematika itu tidak hanya tentang menghafal rumus. Jadi kalau adik-adik masih berpikiran, adik-adik masih punya pemahaman bahwa matematika itu harus ngapalin rumus, seperti ilustrasi saya ini, susahnya ngapalin rumus matematika, itu masih ada pola pikir atau cara berpikir yang salah tentang matematika.
Jadi sebenarnya adalah matematika itu adalah ya keseharian kita seperti yang disampaikan oleh Meta tadi. Apapun aktivitas kita itu sebenarnya sangat bisa sangat erat kaitannya dengan matematika. Jadi matematika itu bukan hanya tentang menghafal rumus. Nah, kemudian yang ketiga, pertanyaan saya adalah apakah matematika itu mudah dan menyenangkan? Ayo silahkan direspon, boleh di kolom chat, ya atau tidak. Apakah matematika itu mudah dan menyenangkan? Atau mungkin adik-adik berpikiran seperti ilustrasi saya ini. Ketika masih SD, TK gitu, matematikanya kok lucu, kok sepertinya gampang. Kemudian ketika sudah mulai SMP, kok sudah mulai sedikit-sedikit menakutkan, menegangkan gitu, dan bahkan ketika SMA sampai ke kuliah gitu, wah matematika sudah mulai menyeramkan dan agak-agak sedikit menakutkan gitu. Ayo silakan ya ada yang mau memberikan pendapatnya ke saya gimana sih menurut kalian matematika dari kalian SD, kemudian SMP, SMA dan sekarang kuliah gitu. Apakah masih berpikiran bahwa matematika itu mudah dan menyenangkan atau berpikir sebaliknya? Ayo, yang mengatakan matematika itu mudah dan menyenangkan bisa deh di raise hand atau reaction biar saya tahu. Kalau di Meta sih katanya 50-50. Kalau dari Sasti ada argumen matematika akan mudah apabila memahami konsepnya. Ya, kalau kalau kita paham mudah, kalau nggak paham susah gitu ya. Terus ada yang mengatakan mudah dan menyenangkan jika belum mengenal XY. Oke, tergantung yang ngajar. Ya, oke, itu perspektif sah-sah saja. Nah, yang lain seperti apa? Ada yang mau berbicara langsung? Oke, jadi secara umum mungkin mengatakan eh, bahwa matematika itu dibandingkan dengan mata pelajaran yang lainnya adalah salah satu mata pelajaran yang dianggap cukup susah dipahami dan cukup tidak menyenangkan. Nah, kalau ada yang tidak setuju dengan saya, boleh debat saya sekarang. Tapi mayoritas warga plus 62 gitu ya, mengatakan bahwa matematika itu tidak mudah dan tidak menyenangkan gitu. Sehingga mata pelajaran ini adalah salah satu mata pelajaran yang paling dihindari. Secara umum saya katakan seperti itu. Nah, sehingga berdasarkan beberapa fakta-fakta tadi, berdasarkan beberapa perspektif tadi, mulai dari pertama bahwa matematika itu adalah mata pelajaran yang abstrak, kemudian yang kedua matematika itu sering dikaitkan hanya dengan menghafal rumus, kemudian yang ketiga matematika dianggap tidak mudah dan tidak menyenangkan. Dari hal itulah muncul bahwa kita bisa menyimpulkan hal seperti ini. Yang pertama adalah kondisi yang sedang terjadi. Jadi, yang pertama, konsep matematika itu adalah konsep-konsep yang abstrak. Nah, kadang-kadang kita tidak tahu eh, konsep matematika ini, kenapa sih kita belajar konsep ini, gitu. Jadi kita terlalu berpikir mengawang-awang, terlalu banyak berimajinasi dengan konsep matematika. Kemudian matematika itu sering dianggap sebagai bidang studi atau bidang kajian yang menakutkan. Ya, menakutkannya karena bisa jadi karena satu seperti tadi ada yang menjawab
tergantung yang ngajar, kemudian tergantung materinya, dan banyak yang tergantung yang lain, gitu ya. Kemudian matematika dianggap banyak rumus dan juga rumus itu susah dihafal, gitu. Padahal tidak ada yang meminta untuk menghafal semua rumus yang ada di matematika. Kemudian yang terakhir yang sering terjadi dengan siswa-siswa kita itu adalah alergi dengan angka dan alergi dengan berhitung. Jadi ketika diminta berhitung, otaknya langsung panas gitu ya, langsung kalau istilah Balinya mekudus. Nah, itu yang sedang terjadi. Kemudian apa yang harusnya terjadi gitu. Jadi pembelajaran matematika seperti apa sih yang ideal, yang harusnya terjadi saat ini? Itu yang pertama adalah ketika kita belajar konsep matematika, adik-adik, itu kita harus menggunakan pendekatan yang konkret. Jadi kita harus bisa menterjadikan konsep-konsep abstrak itu menjadi sebuah konsep yang nyata, yang dekat dengan keseharian, sehingga siswa atau kita sendiri tahu konsep matematika ini bisa dipakai untuk apa sih di kehidupan nyata. Jadi kalau kalian sudah tahu bahwa matematika itu ada di sekitar kita, berarti kalian sudah bisa mengkonkretkan konsep matematika yang abstrak itu. Misalnya ketika berbelanja, eh, bisa menentukan yang mana lebih murah, yang mana lebih mahal. Kemudian ketika membayar, tahu berapa harus mendapat kembalian. Nah, itu berarti kalian sudah mulai mengkonkretkan konsep matematika yang abstrak. Kemudian yang kedua, yang harusnya terjadi adalah matematika itu harus menyenangkan. Nah, jadi kalau di TikTok sering lewat matematika itu mudah dan menyenangkan, bukan? Nah, jadi harusnya matematika seperti itu. Jadi ketika kalian melihat permasalahan matematika bertemu dengan pelajaran matematika, itu kalian menjadi excited, kalian menjadi senang. Kemudian yang ketiga, jadi rumus-rumus itu tidak perlu dihafal, akan tetapi dipahami. Itu mungkin sering disampaikan oleh guru matematika manapun. Jadi anak-anak silahkan dipahami rumusnya, jangan dihafal. Karena kalau dihafal, nah, diubah sedikit saja konteksnya, itu kalian bisa kacau. Tetapi ketika kalian sudah paham rumus itu dari mana, dijungkir balikkan gimana pun soal-soalnya, permasalahan matematikanya, pasti kalian bisa menyelesaikan. Kemudian anggaplah bahwa berhitung itu adalah sebuah tantangan. Jadi kalau ada tantangan ya itu harus dihadapi seperti itu. Jadi bukan malah dihindari tapi harus dihadapi dan jadi sesuatu yang memang sangat menarik untuk diselesaikan. Nah, berdasarkan perspektif tadi dan juga apa yang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi, jadi hal-hal itulah yang menjadi urgensi atau hal itulah yang menjadi dasar kenapa kita perlu melakukan pengembangan media pembelajaran dalam pembelajaran matematika khususnya di sekolah dasar. Jadi tujuannya adalah yang pertama adalah mengubah paradigma atau mengubah cara berpikir kita terhadap matematika. Yang matematika yang semula dianggap sulit itu menjadi mudah, dianggap menakutkan menjadi menyenangkan dan sebagainya. Kemudian pengembangan media pembelajaran matematika itu bertujuan untuk membantu dalam pemahaman konsep. Jadi konsep-konsep matematika yang tadi saya katakan itu sifatnya abstrak, dengan bantuan media pembelajaran itu kita ubah menjadi lebih konkret. Karena sesuai dengan level perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar, operasional konkret, jadi kita dekati mereka dengan hal-hal yang sifatnya konkret. Kemudian yang terakhir, tujuan pengembangan media itu adalah meningkatkan motivasi dan juga
keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat. Apa sih manfaat kita mengembangkan media pembelajaran, khususnya dalam matematika? Itu yang pertama adalah meningkatkan pemahaman konsep abstrak. Jadi, konsep abstrak itu bisa dipahami oleh siswa dengan bantuan media pembelajaran. Karena media pembelajaran, seperti yang saya sampaikan tadi, itu mengkonkretkan konsep-konsep yang sifatnya abstrak. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi dengan adanya media, tentu media itu akan menjadi sebuah daya tarik dalam proses pembelajaran sehingga siswa akan lebih termotivasi dalam belajar, khususnya belajar matematika. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah mendukung pembelajaran yang kolaboratif dan eksploratif. Nah, jadi karena siswa termotivasi dalam belajar, kemudian tentu dengan penggunaan media, bahwa siswa itu akan lebih banyak terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, sehingga ketika dia terlibat, maka nanti akan ada interaksi antar siswa yang mendukung, yang menterjadikan pembelajaran yang kolaboratif dan memberikan kesempatan siswa untuk mengeksplor lebih lanjut secara mandiri terhadap konsep-konsep eh, matematika. Kemudian yang terakhir, manfaatnya adalah menyelenggarakan pembelajaran secara efektif. Nah, jadi media pembelajaran dalam pembelajaran matematika itu fungsinya agar mempermudah guru dan juga mempermudah siswa. Guru lebih mudah menyampaikan materi kepada siswa, siswa lebih mudah menangkap apa yang disampaikan oleh guru. Nah, itu peran atau manfaat dari pengembangan sebuah media pembelajaran. Oke, selanjutnya kita masuk ke konsep. Nah, sebenarnya apa sih itu media pembelajaran? Nah, secara umum mungkin adik-adik sudah belajar dalam mata kuliah media pembelajaran, pengembangan pembelajaran digital, dan sebagainya, bahwa media pembelajaran itu saya simpulkan adalah segala bentuk alat atau bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam memahami dan menguasai materi pelajaran. Nah, jadi media pembelajaran ini saya tinjau dari perspektif siswanya. Jadi bagaimana siswa terbantu. Jadi yang namanya media itu sebenarnya adalah membantu siswa dalam belajar. Bagaimana media itu sebagai perantara informasi yang disampaikan oleh guru, kemudian agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Jadi bukan semata-mata media itu adalah suatu alat yang digunakan untuk membantu guru dalam mengajar, tetapi bagaimana dia bisa meningkatkan pemahaman dan penguasaan siswa terhadap pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Jadi secara singkat itu yang menjadi konsep yang perlu dipegang. Jadi mengenai apa sih itu media pembelajaran. Nah, kemudian dalam mengembangkan media pembelajaran, adik-adik tentu tidak boleh lepas dari yang namanya landasan teori. Jadi teori-teori apa, teori belajar apa yang adik gunakan dalam mengembangkan media pembelajaran tersebut. Sedang yang mana? Siapa? Bukit. Ini, Bu. Patogen sih. Oke, Langsung mute ya yang tidak bicara lah. oke, tadi ada iklan ya, nak apa-apa. Kita lanjut. Jadi ketika adik-adik mengembangkan media gitu, adik-adik tidak boleh mengembangkan semaunya adik-adik. Oh, saya mau media yang ini, tapi harus didasarkan pada teori belajar, harus didasarkan pada grand teori yang ada. Karena kita konteksnya adalah
pengembangan dalam konteks ilmiah gitu ya. Jadi semua harus ada dasar teorinya. Nah, dalam beberapa sumber saya analisis, jadi adik-adik bisa menggunakan 4 teori ini sebagai teori dasar adik-adik dalam mengembangkan media pembelajaran matematika. Yang pertama, misalnya adik-adik bisa menggunakan teori behaviorisme atau behaviorism. Nah, jadi dalam teori behaviorism itu dari Thorndike, salah satunya menyebutkan bahwa perilaku yang diikuti oleh hasil yang menyenangkan cenderung diperkuat dan diulangi, sedangkan perilaku yang diikuti oleh konsekuensi negatif akan dihindari. Jadi teori behaviorism ini dikenal dengan teori stimulus respon. Jadi ketika ada stimulus yang positif, itu ada sesuatu yang menghasilkan hal yang menarik, yang positif, itu akan diulangi. Kemudian, kalau ada perilaku yang menghasilkan konsekuensi negatif, itu akan dihindari. Nah, kalau adik-adik menggunakan teori behaviorism ini sebagai landasan adik mengembangkan media, bahwa nanti media yang adik-adik buat, itu bagaimana caranya agar menghasilkan sesuatu yang menyenangkan. Sehingga hal itu akan nanti diulang-ulang, akan diperkuat seperti itu. Nah, misalnya berarti media yang tentunya nanti akan ada feedback-nya, akan ada reward and punishment-nya. Nah, misalnya ketika dia benar, dia akan mendapatkan reward. Ketika dia salah atau tidak menjawab dengan baik, dia akan mendapat punishment. Nah, sehingga nanti medianya mengarah ke sana. Jadi ketika adik-adik membuat media seperti itu yang ada reward-nya, yang ada punishment-nya, berarti grand theory yang adik gunakan adalah teori behaviorism. Kemudian ada juga adik-adik bisa menggunakan teori humanisme gitu ya. Jadi teori ini menekankan bahwa suasana belajar yang nyaman dan mendukung itu diperoleh ketika siswa diajak untuk belajar melalui aktivitas yang asik dan menyenangkan. Jadi teori humanisme ini lebih memperlakukan siswa secara humanis. Jadi bagaimana membuat siswa senang, bagaimana membuat siswa gembira dalam belajar. Nah, nanti orientasi medianya harus seperti itu. Jadi bagaimana kita mengembangkan sebuah media yang membuat suasana belajar yang menyenangkan. Bagaimana membuat suasana belajar yang asik seperti itu. Nah, kemudian ada juga teori kognitivisme, teori kognitif. Nah, jadi kalau teori kognitif ini nanti adik-adik mengembangkan medianya itu berdasarkan perkembangan kognitif dari siswanya. Jadi siswanya berada level perkembangan kognitif seperti apa? Apakah dia perlu sesuatu yang sangat konkret, agak konkret, atau bahkan sampai sudah kepada level yang abstrak seperti itu. Jadi adik-adik identifikasi perkembangan kognitifnya menurut teori kognitivisme, adik-adik kembangkan media yang sesuai dengan karakteristik perkembangan kognitif tersebut. Sehingga bagaimana mereka dapat memahami materi-materi yang ada. Mungkin kalau anak kelas 1 SD gitu, pasti medianya akan berbeda dengan anak kelas 6 SD jika kita tinjau dari perkembangan kognitif mereka. Kemudian yang terakhir ada teori konstruktivisme. Nah, kalau teori konstruktivisme ini karena siswa diminta untuk mengkonstruksi pengetahuan belajar mereka sendiri melalui pengalaman mereka sendiri, media-media yang adik-adik kembangkan yang berdasarkan pada teori ini dicirikan dengan penggunaan alat bantu dan manipulatif yang memungkinkan siswa untuk belajar secara langsung dan interaktif. Nah, itu adalah 4 contoh teori yang bisa adik-adik ambil sebagai dasar dalam pengembangan media. Nah, tentu ada banyak teori yang lain.
Nanti silahkan kalau berminat adik-adik mengambil topik ini, pengembangan media untuk matematika, ataupun pengembangan media untuk mata pelajaran apapun, silahkan kita bisa diskusi untuk mengeksplor kira-kira media yang dikembangkan ini landasan teorinya seperti apa. Jadi saya tekankan lagi bahwa ketika mengembangkan media itu tidak boleh ya semau gue istilahnya ya. Nggak boleh semau gue, tetapi juga harus ada grand theory yang melandasi. Oh, media saya ini eh, berlandaskan pada teori behaviorisme, berlandaskan pada teori kognitivisme, humanisme atau konstruktivisme, atau teori yang lain. Seperti itu. Jadi harus ada grand teorinya. Nah, kemudian saya sampaikan sedikit berkaitan dengan klasifikasi dari media pembelajaran. Jadi ada media visual, audio, audiovisual, dan juga multimedia. Nah, klasifikasi ini dapat adik-adik perhatikan nanti ketika adik-adik menyasar eh, target atau subjek yang akan diberikan media itu. Nah, tentunya eh, pemilihan jenis media ini didasarkan salah satunya dengan gaya belajarnya. Jadi kita sesuaikan kalau orang dengan gaya belajar visual, gitu, tentunya media-media visual akan lebih efektif untuk mereka gunakan untuk membantu mereka dalam proses pembelajaran. Tetapi kalau mereka lebih auditori, maka media audio yang lebih cocok seperti itu. Jadi eh, jenis-jenis media pembelajaran ini tentunya nanti dipertimbangkan berdasarkan gaya belajar, salah satunya gaya belajar dari peserta didik atau siswa. Nah, kemudian kita lanjut ke karakteristik. Jadi media seperti apa sih yang harus dikembangkan seperti itu? Yang pertama tentunya media itu harus sederhana dan mudah digunakan. Karena kembali lagi kepada tujuan awal kenapa kita mengembangkan sebuah media itu adalah mempermudah. Jadi jangan sampai adik-adik membuat media tetapi media itu eh, malah mempersulit siswa dalam belajar, malah mempersulit proses pembelajaran seperti itu. Jadi jangan seperti itu karena tujuan dari dikembangkannya media dalam pembelajaran itu adalah untuk mempermudah sehingga media itu harus sederhana dan mudah digunakan. Kemudian eh, media itu harus interaktif dan menarik sesuai dengan tujuan tadi untuk menarik motivasi, meningkatkan motivasi, kemudian meningkatkan keterlibatan sehingga media itu harus interaktif dan menarik. Kemudian relevan dengan materi. Nah, artinya karena media itu sebagai perantara guru dalam menyampaikan materi kepada siswa, tentunya media itu harus relevan dengan materi yang dibahas. Jadi jangan sampai media itu nggak nyambung dengan apa materinya. Tentu itu harus relevan. Kemudian mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa, yaitu tentu seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi siswa dengan gaya belajarnya itu bisa terakomodasi. Nah, kemudian mampu memvisualisasikan konsep yang abstrak seperti tujuan yang tadi dan fleksibel. Nah, fleksibel ini artinya media itu tidak eh, kaku ya, fleksibel itu tidak kaku, artinya dapat digunakan dalam berbagai situasi. Jadi dia tidak apa namanya tidak harus eh, memiliki aturan atau SOP yang baku yang terlalu ketat sehingga tidak itu tentunya akan mempersulit dalam proses pelaksanaan pembelajaran.
Oke, selanjutnya kita lanjut ke prosedur ya. Jadi bagaimana mekanisme kita mengembangkan sebuah media pembelajaran, khususnya dalam media pembelajaran matematika. Jadi ada banyak cara, adik-adik. Saya mulai jelaskan dari yang namanya pola berpikir design thinking. Jadi dalam menyelesaikan sebuah masalah, ada sebuah pendekatan yang dapat digunakan, yang nama pendekatannya adalah design thinking. Ketika kita berpikir untuk mengembangkan sebuah media, itu berarti ada masalah yang ingin kita pecahkan seperti itu. Karena seperti yang saya katakan, kita tidak bisa mengembangkan media semau kita. Oh, saya ingin buat ini, saya buat deh gitu. Nah, dalam konteks riset, dalam konteks akademis gitu ya, sesuatu yang kita buat itu tentunya adalah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Sehingga eh, dalam mengembangkannya, mekanismenya itu harus berdasarkan pada mekanisme pemecahan masalah. Jadi secara namanya design thinking. Nanti adik-adik bisa cari lebih dalam apa itu design thinking. Tapi secara umum, design thinking itu akan dimulai dari empathize. Empathize di sini artinya kita berempati, kita memperhatikan subjek yang ingin kita bantu. Dalam hal ini adalah siswa. Jadi kita harus memahami siswa yang akan kita buatkan media itu seperti apa. Misalnya anak kelas 1 SD. Kita harus memahami anak kelas 1 SD itu karakteristiknya seperti apa sih? Mulai dari perkembangan kognitifnya, kemudian apa yang akan mereka pelajari di jenjang itu, kemudian bagaimana pola interaksinya, bagaimana gaya belajarnya, bagaimana mereka belajar. Kita harus pahami itu. Subjek yang akan kita buatkan media atau subjek yang akan menerima media yang kita buat itu kita harus pahami dengan benar siapa mereka. Kita harus observasi mereka, kita harus memahami mereka secara mendalam. Jadi langkah pertamanya adalah empathize, atau kita harus memahami siapa sih pengguna media kita itu. Nah, setelah kita paham siapa pengguna media yang akan kita buat, baru kita pahami apa masalah mereka. Jadi anak kelas 1 SD ketika belajar matematika itu apa sih masalahnya? Jadi define. Kita temukan apa masalahnya, kita analisis apa kebutuhannya. Nah, tentunya akan ada gap nanti. Apa karakteristik mereka, kemudian dalam pembelajaran matematika materinya seperti apa. Nah, seperti contoh, karakteristik anak kelas 1, mereka harus belajar dari hal yang sangat konkret gitu misalnya. Tapi di kelas 1, pembelajaran matematika mereka sudah belajar membilang. Nah, membilang itu masih ke dalam konsep yang abstrak. Nah, bagaimana kita mengajarkan konsep membilang itu di anak kelas 1? Nah, akan muncul nanti masalah. Nah, kita analisis masalah itu, kemudian kita pahami benar masalah itu dan kita rumuskan. Oh, ternyata anak kelas 1 SD masalahnya eh, mereka belum mampu mengkonkretkan konsep abstrak dari membilang. Nah, itu misalnya. Kemudian setelah kita rumuskan masalah, kita lanjut ke tahapan berikutnya, menghasilkan ide pemecahan masalah atau ideate. Jadi apa yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan masalah? Jadi kita coba jawab masalah yang sudah kita definisikan. Oh, ternyata anak kelas 1 SD memerlukan media bantu yang sifatnya konkret untuk membantu mereka dalam belajar konsep bilangan. Nah, setelah kita berpikir ide, langkah selanjutnya adalah menghasilkan prototype. Prototype itu rancangan.
Jadi rancangan media yang bisa menyelesaikan masalah itu seperti apa? Jadi kita buat sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan grand theory yang kita gunakan. Kita rancang, kemudian kita uji, terakhir kita uji, kita tes. Jadi setelah kita menggunakan media itu, dampaknya apa sih? Jadi kita tesnya itu kita mulai dari pengujian apakah media itu sudah sesuai dengan teori. Nah, di sana disebut sebagai uji validitas. Kemudian apakah media itu sederhana? Apakah media itu mudah digunakan? Nah, ada uji praktikalitas atau kepraktisan. Nah, kemudian apakah media itu efektif digunakan dalam proses pembelajaran? Ada uji efektivitas. Nah, itu yang secara umum eh, dilakukan, prosedur-prosedur yang dilakukan dalam proses pengembangan media pembelajaran. Nah, selanjutnya juga selain alur design thinking, alur berpikir design thinking ini, ada juga kalau kita berbicara pengembangan, itu adalah model-model pengembangan. Jadi ada banyak sekali model pengembangan, adik-adik, mungkin adik-adik sudah membaca gitu. Salah satunya atau salah duanya ada model waterfall. Nah, ada model waterfall. Nah, secara umum model waterfall ini sama dengan yang saya jelaskan tadi, design thinking. Pasti dimulai dari analisis kebutuhan, kemudian desain, kemudian kita implementasikan, kemudian kita lakukan testing, uji coba. Setelah uji coba kita kembangkan, dan juga kita lakukan perbaikan. Nah, konsepnya intinya hampir sama dengan yang tadi. Kemudian ada juga yang paling model pengembangan sejuta umat gitu ya. Ada ADI model. Nah, ini sering digunakan oleh mayoritas mahasiswa. Ada ADI sesuai namanya ADDIE. Analyze, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Jadi ada 5 langkah pengembangan gitu ya. Dan intinya sama dengan eh, kerangka design thinking tadi. Jadi pertama adalah melakukan analisis, analisis kebutuhan, analisis masalah yang terjadi, kemudian mendesain pemecahan masalah berupa media, kemudian media itu dikembangkan dan divalidasi, kemudian diimplementasikan, dan yang terakhir dievaluasi seperti itu. Jadi secara umum konsep dalam atau prosedur dalam mengembangkan media bisa seperti itu. Tapi nanti adik-adik bisa memilih model-model pengembangan yang cocok. Jadi ada model pengembangan yang terdiri dari 4 langkah, 4D model, ada yang terdiri dari 10 langkah gitu. Jadi tergantung adik-adik menggunakan model yang mana. Akan tetapi intinya kurang lebih sama seperti design thinking, kemudian model waterfall, dan juga ADI model. Nah, seperti itu adik-adik. Eh, Sebelum saya akhiri, mengutip yang sering lewat di FYP TikTok saya gitu ya. Jadi matematika itu mudah dan menyenangkan. Oke, mungkin paparan materi dari saya cukup seperti itu. Silakan adik-adik yang berminat dengan topik pengembangan media, khususnya pengembangan media dalam pembelajaran matematika SD, kita bisa diskusi lebih lanjut dalam sesi diskusi. Oke, saya kembalikan kepada Elsa. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaian yang sangat menarik serta bermanfaat. Mari kita berikan applause, mungkin bisa di reaction dari teman-teman peserta. Baik, selanjutnya kami akan membuka sesi diskusi. Untuk itu kami memberikan kesempatan kepada 3 orang penanya terlebih dahulu. Bagi peserta yang ingin bertanya,
Disilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand atau langsung mengajukan pertanyaannya melalui kolom chat. Baik, sekali lagi kepada peserta yang ingin bertanya, disilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand atau langsung bertanya melalui kolom chat. Baik, saya informasikan bahwa kepada peserta yang aktif dalam webinar series ini akan mendapatkan sertifikat aktif yang menjadi salah satu poin yang nantinya akan dipertimbangkan untuk menjadi asisten lab serta payungan dan juga mengikuti penelitian dosen. Baik, kepada Dia Puspita disilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik Kak, sebelumnya mohon izin Okem, perkenalkan nama saya Putu Diah Puspita dengan NIM 241103148 dari kelas I jurusan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi di sini saya izin bertanya, apa mungkin cabang matematika yang relevan dapat kita kembangkan dalam teknologi saat ini? Yang kedua, apa mungkin hambatan yang sangat rentan terjadi dalam kita memahami karakter anak untuk mendalami bagaimana mereka dapat memahami pelajaran matematika ini? Karena meskipun beberapa tenaga pendidik telah menerapkan yang namanya metode pendekatan holistik, tetapi setahu saya diimbangi dengan teknologi, mereka itu keliru dalam mengartikan sebuah pembelajaran. Yang dimana misalnya terdapat AI, mereka bukan hanya terbantu, namun mereka juga mendapatkan efek negatif, seperti halnya otak mereka manja dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, dan hal tersebut tentunya harus kita kurangi dalam tenaga pendidik agar menunjang generasi emas 2045 dalam menempuh pendidikan yang efektif. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Dia. Kepada Bapak, apakah pertanyaan akan langsung dijawab? Oke, bisa Elsa mungkin bisa menangkap eh, apa inti dari pertanyaannya dia bisa disampaikan Baik, ulang ke Bapak. saya. Untuk poin pertama mungkin lebih ke cabang terkait dengan media itu sendiri. Kemudian yang kedua, hambatan yang dirasakan dari siswa ketika menggunakan media yang berkaitan dengan teknologi. Gitu, Bapak. Oke, terima kasih dia. Pertanyaannya mungkin langsung saya tanggapi biar nggak lupa. Jadi satu-satu ya bertanya, langsung saya tanggapi. Terkait dengan cabang materi matematika gitu ya dia ya. Apakah bisa dikembangkan? Eh, ya tentu saja dia. Jadi semua eh, apa namanya cabang materi gitu ya bisa dikembangkan dalam eh, medianya gitu, bisa dikembangkan medianya. Tetapi kembali lagi seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa dalam mengembangkan media itu tidak boleh kita semau kita. Jika memang substansi materi itu menjadi kendala dalam pembelajaran anak di SD gitu, pembelajaran di lapangan, tentunya itu kita bisa coba untuk mengembangkan media yang tepat untuk membantu kita memberikan pemahaman yang lebih sederhana, memberikan bantuan kepada siswa memahami materi tersebut. Sehingga apapun materi, apapun eh, materinya, tentunya siswa bisa memahaminya dengan baik. Jadi kuncinya adalah selama itu merupakan permasalahan yang dialami oleh
siswa dalam pembelajaran, jadi materi itu susah gitu dipahami oleh siswa, itu bisa kita kembangkan medianya. Jadi tidak hanya pada teori materi-materi atau pada konsep-konsep yang sudah umum. Jadi kalau sekarang kita lihat kan lebih banyak mengembangkan media bangun datar. Bisa nggak kita mengembangkan media untuk titik sudut gitu misalnya? Bisa selama eh, ketika proses analisis kebutuhan, selama proses mengidentifikasi bahwa konsep itulah yang susah dipahami oleh siswa, sehingga adik mengambil konsep itu ingin adik kembangkan media untuk mempermudah siswa dalam belajarnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pemanfaatan teknologi yang berkaitan dengan perkembangan kognitif, mungkin seperti itu yang saya tangkap. Tentu dalam pengembangan media seperti yang saya sampaikan tadi, hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus tahu siapa yang akan menggunakan media itu. Seperti contoh adalah mungkin saja materinya sama gitu ya, tetapi media yang SD tentu akan berbeda dengan anak SMP misalnya. Misalnya medianya terkait dengan bangun ruang. Di SD juga dapat bangun ruang, SMP dan SMA juga dapat bangun ruang. Tetapi kembali lagi dalam teori pedagogi, perkembangan kognitif, perkembangan belajar anak gitu ya. Sama dalam materi bangun datar. Jadi kita harus memang benar-benar tahu karakteristik dari siswa yang akan kita buatkan medianya. Jadi sasaran target kita harus paham itu. Jadi nggak bisa walaupun sama-sama media untuk bangun datar gitu. Tentu peruntukannya untuk anak SD, anak SMP, dan anak SMA akan berbeda sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif, kemampuan belajar, dan juga tuntutan kedalaman materinya. Seperti itu dia. Jadi harus diperhatikan dengan penuh seperti itu. Oke, saya pikir cukup untuk dia. Apakah masih ada pertanyaan? Baik, Bapak. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Jawabannya dapat saya terima dengan baik. Oke, silakan Elsa dilanjutkan. Baik, terima kasih dia. Untuk selanjutnya yaitu peserta atas nama Nyaman Feni. Disilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya, moderator. Jadi, Bapak, saya mohon izin untuk bertanya. Jadi, dalam pengembangan skripsi, yaitu pengembangan suatu media, apakah wajib menggunakan efektivitas atau boleh berfokus hanya ke pengembangan medianya saja? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih, Bapak. Baik, kepada Bapak, disilakan. Baik, langsung saya tanggapi ya. Jadi apakah dalam pembuatan skripsi, jika kita mengembangkan media, apakah harus sampai efektivitas seperti itu? Jawabannya, idealnya ya. Jadi karena kita mengembangkan sebuah media, itu tujuannya adalah menyelesaikan sebuah masalah. Menyelesaikan masalah yang ada di lapangan. Jadi, ketika adik-adik memilih skripsi pengembangan, sebenarnya adik-adik harus menyelesaikan semua tahapan yang ada. Mulai dari adik-adik menganalisis masalah yang ada di lapangan, sampai pada masalah itu bisa dipecahkan. Kapan masalah itu bisa dipecahkan? Ketika adik-adik sudah menguji apakah media yang adik kembangkan itu bisa efektif digunakan dalam proses pembelajaran. Misalnya bisa meningkatkan motivasi, bisa meningkatkan hasil belajar. Jadi saat itulah dikatakan bahwa adik-adik bisa menyelesaikan masalah yang sudah teridentifikasi seperti itu. Jadi saat identifikasi, adik-adik melihat bahwa siswa kurang termotivasi dalam belajar matematika misalnya.
Nah, sehingga adik-adik melakukan pengembangan media kan. Jadi kapan penelitian itu selesai? Ketika masalah terpecahkan. Kapan masalahnya terpecahkan? Ketika sudah terbukti bahwa media yang adik kembangkan itu bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi itu jawabannya. Idealnya sampai pada uji efektivitas. Namun eh, hal-hal yang terjadi, misalnya ada yang hanya sampai uji kepraktisan dan sebagainya, itu adalah kasus-kasus yang bersifat spesial. Mungkin ada hal-hal tertentu, penelitian itu dilanjutkan oleh dosennya, misalnya, kemudian penelitian itu dilanjutkan pada tahun berikutnya. Nah, itu kembali lagi kepada situasi dan kondisi yang ada. Tetapi secara umum bahwa pengembangan media itu harus sampai pada tahapan akhir sesuai dengan model pengembangan yang dipilih. Nah, seperti itu jawabannya, Penny. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih Feni. Untuk penanya selanjutnya yaitu Putri Susanti. Disilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktu dan layanan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya mohon maaf, saya di sini off cam. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Mili Dwi Cahyani. Jadi mohon maaf saya satu device dengan rekan saya Putri Susanti. Jadi saya mohon izin untuk mengajukan pertanyaan kepada Bapak. Jadi bagaimana merancang media pembelajaran matematika untuk anak berkebutuhan khusus dan dapat digunakan di sekolah inklusif? Serta bagaimana perbedaan media pembelajaran matematika untuk anak SD pada umumnya dengan anak yang berkebutuhan khusus. Mengingat saya lihat banyak sekali kakak tingkat yang saat ini menulis skripsi itu mengambil anak berkebutuhan khusus. Sekian, terima kasih. Baik, kepada Bapak mungkin bisa langsung ditanggapi. Oke, menarik sekali pertanyaannya. Itu berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus. Ya memang tren penelitian saat ini sesuai dengan SDGs, itu Sustainable Development Goals. Salah satunya adalah bagaimana kita menyelenggarakan pendidikan yang berkeadilan gitu ya. Sehingga pendidikan inklusi itu menjadi sebuah tren penelitian saat ini. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mengembangkan media untuk anak berkebutuhan khusus? Nah, jawabannya adalah kembali lagi, karena dia adalah anak berkebutuhan khusus. Dia memiliki kebutuhan yang berbeda, yang lebih dari anak-anak pada umumnya. Nah, sehingga kita harus identifikasi. Jadi prosesnya sama, identifikasi dulu kebutuhan khususnya seperti apa. Misalnya dia memiliki kebutuhan khusus, dia dalam bidang visual, artinya dia tidak bisa keterbatasan dalam hal visual. Nah, tentunya media-media yang bersifat visual itu kurang cocok untuk mereka karena mereka memiliki keterbatasan di sana. Mungkin kalau anak yang memiliki kebutuhan khusus, kekurangan gitu dalam bidang visual, kita bisa mengoptimalkan penggunaan media audio. Nah, begitu juga kalau dia memiliki kekurangan di bidang pendengaran, kita optimalisasi di visualnya. Jadi tetap seperti yang saya sampaikan tadi bahwa proses pengembangan media didahului dari proses analisis kebutuhan. Apa sih yang mereka butuhkan gitu ya? Apa sih yang menjadi keterbatasan dari si pengguna ini? Nah, dengan kita menganalisis itu, kita bisa menentukan media yang tepat seperti apa. Nah, kemudian dalam konteks pendidikan inklusi, karena pendidikan inklusi itu adalah meletakkan orang yang berkebutuhan khusus dan normal dalam satu bingkai yang sama. Sehingga yang menjadi perhatian juga adalah bahwa media yang kita kembangkan itu tidak semata-mata hanya pada satu aspek atau satu dimensi gaya belajar tertentu. Nah, misalnya seperti tadi, ada yang dia dominan pada visual gitu misalnya. Dia
memiliki kekurangan atau keterbatasan dalam audio. Bukan berarti kita tidak menggunakan media audio. Nah, kita tetap memfasilitasi penggunaan media berbasis audio itu untuk anak-anak yang lain. Seperti itu. Hanya saja mungkin persentase penggunaan audionya itu diseimbangkan dan mayoritas penggunaan media visual gitu, karena dalam kelas itu ada anak yang berkebutuhan khusus. Nah, kemudian juga cara yang lain adalah kita tidak bisa menggunakan media itu secara klasikal kalau dalam konteks pendidikan inklusi. Kita bisa menggunakan pendekatan individual untuk siswa-siswa yang memiliki kebutuhan khusus, sehingga mereka akan mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan apa kebutuhan mereka, dan juga siswa normal lainnya juga mendapatkan perlakuan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi menurut saya seperti itu bagaimana kita mengidentifikasi pengembangan media untuk anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusi. Bagaimana? Baik, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Dan untuk penanya terakhir, yaitu atas nama Yoga Sedana, disilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktu dan layarnya. Sebelumnya, mohon maaf, saya off cam dikarenakan keterkendalaan sinyal. Di sini saya atas nama Yugas Dana dan juga Evi Yuliantari, kami merupakan mahasiswa semester 5 dari kelas B. Izin bertanya, dalam menciptakan sebuah media pembelajaran matematika yang kreatif, menurut Bapak bagaimana nantinya kami sebagai seorang calon tenaga pendidik itu mampu atau dapat mengintegrasikan pendekatan saintifik dan juga pembelajaran berbasis masalah tanpa mengurangi fleksibilitas dari penggunaan media tersebut. Selain itu juga, bagaimana nantinya kami sebagai calon tenaga pendidik itu dapat menggunakan materi sederhana dan juga sumber daya lokal untuk menciptakan bagaimana media pembelajaran matematika yang tetap menarik dan inovatif, khususnya di daerah yang memiliki keterbatasan akan akses dari teknologi itu sendiri. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, kepada Bapak, disilakan. Oke, yang pertama oke, langsung ya. Yang pertama adalah bagaimana apa menyelenggarakan pembelajaran berbasis pendekatan saintifik dan juga problem based tanpa mengurangi fleksibilitas penggunaan media. Nah, itu yang saya tangkap. Nah, jadi adik-adik, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pengembangan media itu harus didasarkan pada grand teori yang ada. Tadi saya sebutkan itu ada 4 contoh teorinya. Nah, tapi ada teori-teori lain. Nah, salah satunya adalah misalnya penggunaan pendekatan matematika realistik Indonesia. Jadi bagaimana kita mengajarkan matematika dengan pendekatan yang realistik, yang nyata, seperti itu. Bisa juga dengan pendekatan-pendekatan yang lain. Mohon tunggu sebentar. Jadi bagaimana kita menggunakan media pembelajaran sekaligus kita menerapkan pembelajaran saintifik dan juga problem based learning. Nah, itu kita bisa mengintegrasikan model atau pendekatan pembelajaran sekaligus dengan menerapkan media, adik-adik. Jadi ketika kita menyelenggarakan pembelajaran,
Itu bukan berarti ketika kita sudah menggunakan media, kita tidak bisa menggunakan model atau pendekatan pembelajaran yang lain. Nah, disitulah kita bisa mengintegrasikan, misalnya kita mengembangkan sebuah media, itu bisa kita gunakan dalam pembelajaran yang berbasis masalah. Nah, tentunya berarti ketika kita mengembangkan media, itu didasari bahwa media tersebut dapat digunakan atau dapat sejalan dan relevan dengan sintaks dari model pembelajaran berbasis masalah. Nah, begitu juga ketika kita ingin mengembangkan media yang nantinya akan digunakan dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik, itu kita juga harus memperhatikan bahwa media itu nanti bisa masuk di langkah-langkah pendekatan saintifik itu. Mungkin dalam media itu muncul saat proses mengumpulkan informasi, bisa saja muncul dalam proses menalar dan sebagainya. Jadi media dan juga pendekatan itu tetap dapat diintegrasikan. Jadi bukan merupakan hal yang sifatnya terpisah ketika kita menerapkan pembelajaran dengan model tertentu, dengan pendekatan tertentu, kita tidak bisa menerapkan media. Tidak, tetapi ya jika memang pembelajaran itu orientasinya adalah pembelajaran berbasis masalah, tentunya medianya yang dikembangkan itu juga berorientasi pada sintaks dari PBL itu sendiri, sehingga nanti sifatnya adalah saling mendukung. Jadi bagaimana pendekatan pembelajaran tertentu didukung oleh media pembelajaran tertentu atau berbantuan dari media yang kita kembangkan untuk melaksanakan pembelajaran secara efektif dan juga inovatif. Kemudian yang kedua berkaitan dengan sumber daya lokal. Nah, itu ada kalau dalam matematika itu dikenal dengan istilah etnomatematika. Jadi bagaimana kita menggunakan kearifan lokal sebagai basis dalam pembelajaran matematika. Nah, tentunya etnomatematika itu juga merupakan cabang dari pendidikan matematika realistik sebenarnya. Karena sesuatu yang realistik itu adalah sesuatu yang ada di lingkungan sekitar, dekat dengan siswa. Nah, salah satu yang dekat dengan siswa adalah budaya mereka, adalah kearifan lokal mereka. Sehingga dengan penggunaan kearifan lokal, diharapkan siswa itu lebih mudah menangkap konsep matematika gitu. Jadi karena kalau istilah kekiniannya kan mereka relate dengan apa yang kita jelaskan. Dan yang terakhir bahwa media pembelajaran itu tidak serta-merta atau tidak selalu diidentikan dengan teknologi yang canggih adik-adik. Jadi tidak perlu khawatir ketika berada dalam kondisi yang teknologinya mungkin belum maju gitu. Mungkin di tempat yang tempat yang mengalami keterbelakangan dalam perkembangan teknologi, jadi tidak perlu khawatir karena eh, media pembelajaran itu tidak selalu tentang teknologi yang canggih. Jadi apapun dia bentuknya, selama dia bisa membantu siswa dalam memahami sebuah konsep matematika, itu juga disebut sebagai media pembelajaran. Jadi tidak hanya tentang sebuah game yang canggih, kemudian penggunaan alat canggih itu baru disebut media. Tapi adik-adik bisa menggunakan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran. Nah, kalau dalam perkuliahan saya sering mengajak mahasiswa untuk belajar di luar ruangan supaya mereka terbiasa menggunakan apa yang ada di sekitarnya sebagai alat untuk mengajar. Bahkan adik-adik ketemu batu, adik-adik ketemu daun, nah itu bisa digunakan sebagai media adik-adik. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu eh, ragu gitu, bahwa matematika seperti yang saya sampaikan di awal tadi, itu ada di mana-mana, ada di sekitar kita.
Hanya saja dalam konteks pengembangan gitu ya, karena namanya pengembangan, tentunya kita berusaha untuk menampilkan sesuatu yang terbaik. Ya, kita gabungkan, kita integrasikan teori-teori yang ada, kita integrasikan eh, pendekatan-pendekatan yang ada, sehingga memunculkan sebuah produk baru yang dapat digunakan untuk membantu pembelajaran menjadi lebih efektif. Tapi tidak selalu tentang teknologi. Adik-adik buat kartu saja, kartu domino gitu ya. Kartu domino yang ya kalau di desa-desa sering main kartu domino, itu adik-adik modifikasi, adik-adik gunakan untuk pembelajaran matematika, itu sudah menjadi media. Kemudian ada kartu remi, adik modifikasi, adik gunakan untuk mengajarkan konsep matematika, itu sudah jadi media. Kemudian permainan monopoli, permainan ular tangga, adik-adik modifikasi sedikit dengan memberikan aturan-aturan tertentu, itu juga sudah bisa menjadi media. Jadi media itu tidak hanya tentang teknologi yang canggih, tapi eh, seperti yang saya sampaikan tadi adalah media itu dikembangkan berdasarkan masalah untuk menyelesaikan masalah. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Silahkan dilanjut. Bagaimana kepada penanya? Apakah ada pertanyaan kembali? Baik, untuk jawaban sudah sangat cukup jelas. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah masih ada peserta yang ingin mengajukan pertanyaannya? Baik, jika tidak, sesi diskusi kami cukupkan. Baik, kita berikan applause sekali lagi kepada narasumber kita yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman dengan sangat luar biasa. Mungkin bisa dibantu dengan reaction. Baik, untuk selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari webinar kita pada hari ini. Jadi matematika itu bukan hanya menghafal rumus, tetapi pada kondisi yang sering kita jumpai, matematika ini dianggap sebagai konsep atau abstrak yang menakutkan, kemudian banyak rumus dan susah dihafal. Padahal yang seharusnya kita lakukan adalah kita mempelajari matematika tersebut dengan pendekatan yang konkret, yaitu menerapkan konsep abstrak tersebut menjadi konsep yang nyata dan menjadikan matematika ini sebagai pembelajaran yang menyenangkan. Nah, dalam mengembangkan media harus menggunakan grand theory seperti teori-teori behavior, kemudian humanisme, kemudian kognitif, dan konstruktivisme. Nah, suatu media pembelajaran ini harus bersifat sederhana dan mudah digunakan, yang mana kemudian media pembelajaran tersebut harus interaktif dan juga menarik, relevan dengan materi, serta mampu mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa, mampu memvisualisasikan konsep abstrak dan juga fleksibel. Nah, mengembangkan media ini juga bisa menggunakan beberapa model seperti 4D dan juga beberapa model-model lainnya. Kemudian, media juga bisa dikembangkan dengan disesuaikan dengan materi, namun disesuaikan pula dengan target siswa yang diharapkan, sehingga perlu dipahami mengenai tingkat kemampuan kognitif dan juga karakteristik siswa. Nah, poin penting untuk mahasiswa semester 5 yang nantinya juga akan menyusun kembali, yang akan menyusun skripsi, di mana ketika nanti mahasiswa semester 5 ini berniat untuk memilih topik skripsi pengembangan, lebih ideal jika langsung sampai dengan uji efektivitas. Karena ini em, mahasiswa dianggap sudah mampu menyelesaikan suatu permasalahan yang sudah diidentifikasi di awal. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemberian sertifikat kepada narasumber secara simbolis. Kepada petugas, disilakan. Baik, izin share screen.
Baik, berikut merupakan penyerahan sertifikat kepada narasumber secara simbolis dan untuk petugas disilakan untuk mendokumentasikan. Saya pandu. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, demikianlah pemberian sertifikat secara simbolis dan untuk bentuk soft copy akan kami kirimkan melalui WhatsApp Bapak. Baik, terima kasih panitia atas undangan dan juga kesempatannya. Terima kasih. Baik, demikianlah penjelasan dari materi dan narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Semoga apa yang kita terima dan kita dapatkan pada webinar pada hari ini dapat dipahami dan menambah wawasan bagi kita semua. Baik, demikianlah pelaksanaan series Inovasi Pembelajaran dan Penelitian Matematika SD tahun 2024 episode 1 dengan topik Tips and Trick mengembangkan media pembelajaran matematika inovatif dan kreatif kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan kali ini. Saya Elsa, memohon maaf apabila selama memandu jalannya acara webinar terdapat kesalahan yang tentunya tidak disengaja. Akhir kata, saya tutup dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Salam harmoni. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih adik-adik yang sudah join. Saya tunggu eh, topik-topiknya. Siapa tahu kita bisa ketemu. Saya jadi pembimbingnya. Oke, saya tunggu ide-ide untuk judul skripsinya. Terima kasih adik-adik. Saya izin untuk live. Terima kasih semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Dan kepada peserta silakan untuk meninggalkan room.